Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada sesi kedua kita ngaji kitab Lubbul Usul ila khadrati Syekh al-Alim al-Alamah Abu Yahya Zakaria bin Muhammad bin Zakaria al-Ansari al-Syafi'i bin Qabul. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai pada wa indana annal hasanah. Wa indana, dan menurut pendapat kami, kita. Tapi kita ini bicaranya golongan Asy'ariyah ya, karena Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Mu'tazilah, bukan Khawarij. Wa indana, lan mungguh kita atau menurut pendapat kita, annal hasana, bahwasanya hasan, wal qobha, dan qobih ya. Wa indana, dan menurut pendapat kita atau pendapat kami, annal hasana, bahwasanya hasan atau baik, wal qobha, dan qobih atau buruk, bimakna tarattu buddami, bimakna dengan pengertian tarattu buddami, yaitu pengertian adanya konsekuensi. Tarattu buddami halan wal iqabi. Tarattu buddami adanya konsekuensi pujian halan, wal iqabu, lan siksa malan, yaitu siksa akhirat syar'iyan, yaitu kang bangsa syar'i. Wa iddana, dan menurut pendapat kita, annal hasana, bahwasannya hasan atau baik, wal qobha, dan qobih atau buruk, bimakna tarattu buddami halan, dengan pengertian adanya konsekuensi pujian ya, dan cacian, wal iqabu, dan siksaan malan syar'iyan, wal iqabu ma'alan, dan siksaan akhirat syar'iyan, yang bersifat syar'i.
Di sini kita mengenal baik dan mengenal buruk. Nah, rata-rata orang kan menganggap baik menurut dirinya, ya, buruk menurut dirinya. Kadang-kadang yang menurut kita baik belum tentu menurut orang lain baik. Terkadang kalau menurut kita buruk, menurut orang lain belum tentu buruk. Maka ini di dalam usul fikih ada hasan, ada qabih. Hasan, ya, hasan ini hasan atau baik, manakala diartikan sesuatu yang sesuai dengan selera manusia. Baik itu menurut selera, ya, diartikan sesuai selera manusia, seperti rasa senang, rasa manis, ya, merdunya suara. Ini kalau baik diartikan menurut seleranya sendiri-sendiri, ini pengertiannya akan kontradiktif, ya. Baik itu harusnya menurut umum pun baiknya harus menurut syaratnya Allah, baik menurut Allah. Contohnya kalau kita bicara makanan yang baik ini kalau menurut Allah, satu halalan, kedua thayyiban. Jangan hanya lezat belum tentu baik. Makanya ukuran makanan, katakanlah makanan halalan thayyiban. Kalau baik menurut orang banyak, namanya apa? Kepantasan sosial. Kadang-kadang kan kita belum pantas naik mobil, tapi kepantasan sosial kita dipaksa harus naik mobil. Kepantasan sosial belum waktunya punya rumah, kita dipaksa secara sosial harus punya rumah. Kenapa? Sudah lama Pak ngikut mertua Pak. Ya. Ini kan ya, ini kepantasan hasan namanya, ya. Jadi yang ngerti selera baik dan buruk juga kita sendiri, ya. Dan qabih jika diartikan dengan sesuatu yang kontradiktif dan tidak disukai oleh tabiat manusia. Jelek itu nggak suka. Kita ketika dipuji suka, ketika dihina tidak suka. Maka ketika orang memuji dengan kehinaan itu diartikan zalim. Sajane sampean diloro-loro, dikuyo-kuyo itu tidak jadi pujian, tapi sifatnya hinaan. Akhirnya orang mengartikan zalim, orang itu mendolimi saya. Tapi ketika dipuji-puji kan nggak mengatakan zalim. Ya, jadi hasan baik itu harus ada standarnya. Ya, makanya standar baik itu bagaimana? Kayak hukum. Kita bicara hukum yang baik bagaimana? Hukum yang baik adalah berimbang. Ke atas juga tajam, ke bawah juga tajam. Ini standar hasan dari sisi hukum, hukum dari sisi hasan. Kalau memutuskan perkara sesuai selera pribadinya hakim, akhirnya ya mosok orang terpidana yang lain kena 10 tahun, yang ini cuma setahun, tambah potongan lagi. Nah, ini kita nanti kalau salah satu di antara yang hari ini ngaji jadi hakim, makanya jangan selalu berbuat baik itu sesuai selera, ya. Koruptor seharusnya dihukum 20 tahun, ya, karena putusannya mengikuti selera pribadi, tidak mengikuti selera hukum. Ya jadi cuma 2 tahun, dipotong masa tahanan, akhirnya entek, ya, habis. Qabih, akhirnya dia dapat pujian yang tidak menyenangkan dari orang lain, dari umum, ya, dari medsos dan sebagainya. Dia merasa dizalimi orang, itu pujian sebenarnya, tapi berbentuk cercaan. Jadi hasan itu punya kebaikan, ya. Lawan katanya adalah qabih, ya. Qabih ini adalah bersifat kekurangan, seperti bodoh dan berbohong.
Itu baik, bodoh, berbohong itu baik, tapi punya sisi kekurangan. Kira-kira gimana? Saya memahami baik. Kita kalau mendefinisikan sesuatu itu baik atau buruk, kita harus mengerti dulu apa yang kita hadapi. Contohnya begini. Kalau orang di Indonesia rambutnya gondrong itu baik apa buruk? Laki-laki rambutnya gondrong, baik apa buruk? Ya baik, ya buruk kalau di Indonesia. Tetapi ketika di Eropa rambutnya gondrong, baik apa buruk? Baik, karena di sana musim dingin. Kalau sudah dingin, ini harus ditutup nih kepala telinga dua ini biar nggak dingin. Tapi orang Asia yang diberi oleh Allah iklim yang sangat bagus, tropis, melok-melok loh. Eropa rambutnya dibatawano, ya kan? Panjangnya orang Eropa itu ada kebaikan. Nah, inilah namanya baik dan buruk. Nanti kalau melakukan sesuatu yang bersifat hasan, baik, jangan menurut selera sendiri. Ada penyanyi sing suaranya enak, audisi malah nggak lolos. Ada suaranya pas-pasan menurut saya kayak saya gini loh. Tapi fan-nya banyak sekali. Ada nom-nom. Penyanyi ada serak-seraknya itu ditambah rambut gondrong kak. Terus pakai cuma singlet di sini ditato. Itu kan hasan menurut selera. Kan ada satu grup musik salah saja nih suaranya mulu-mulu musiknya, tapi kan penggemarnya banyak. Nah itu kan namanya baik menurut selera sendiri-sendiri. Ya ada. Ternyata ketika audisi ke Amerika kan ya gak lolos. Nah berarti kalau sudah standarnya diperketat sangat berketat, ya gak lolos. Wa anna syukra dan menurut kita ya, wa anna syukra bersyukur ya, syukur itu artinya bersyukur kepada pemberi nikmat. Wa anna syukral mun'imu al-mun'imi wa anna syukral mun'imi lan setuhune iku mang syukur al-mun'imi nanggone kang paring nikmat ya. Iku wajibun wajib bisyar'i kelawan syara ya. Dan bersyukur kepada pemberi nikmat adalah wajib secara syar'i. Wa annahu dan sesungguhnya syukur la hukma tidak ada hukum qablahu sebelumnya. Balil amru balil amru bal balik ya kumang apa al amru utawi yaitu mang hukum balil amru bahkan sebuah permasalahan balil amru bahkan al amru sebuah permasalahan iku mauqufun ditangguhkan status hukumnya indahu ila wurudihi indahu baginya ila wurudihi sampai datangnya syarat berikutnya ya. Jadi hukum juga tidak berlaku surut. Kalau pada waktu itu belum ada aturan yang mengikat, maka perbuatan yang berlalu
tidak bisa dijatuhi beban hukum. Contohnya seperti ini. Karena Allah Subhanahu wa taala ini berfirman seperti ini di dalam Al-Qur'an, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Ya. Wa ma kunna, kami tidak, ya, mu'adzibina, tidak akan menyiksa seseorang hatta nab'atsa, sebelum kami mengutus rasulan, seorang rasul. Contohnya di pedalaman, orang yang primitif, belum mengenal agama, belum mengenal apapun. Itu kalau menurut ayat ini, dia nggak masuk neraka, tetap dimasukkan surga karena Allah. Karena apa? Belum datangnya seorang rasul kepada mereka. Tapi ketika sudah datang seorang rasul, kalau zaman sekarang berbentuk ulama, berbentuk kiai, ustadz, sudah diajarkan ilmunya, tetapi kalau dia tidak melaksanakan hukum taklifi ini, maka dia dikenai beban hukum, maka dia masuk neraka. Wal asohu, utawi pendapat asoh, iku imtina'u ora mungkin. Wal asohu, utawi pendapat asoh, iku imtina'u taklifil ghafil. Iku imtina'u, ya memang tidak mungkin mengenakan taklifi, beban hukum, ya, al-ghafili, yaitu pada orang yang tidak sadar, wal muljahi, dan orang yang terpaksa, lal mukrohi, lain halnya pada orang yang dipaksa. Ini pendapat asoh ya. Nah, dari pendapat asoh, taklif, ya, taklifi, hukum taklifi yang pertama taklifil muhal. Muhal kan tak mungkin terjadi, adalah menurut seseorang yang mana dia tidak mungkin dapat mengerjakan tujuan taklifi, ya, tidak mungkin melaksanakan melaksanakan beban hukum, seperti menuntut mayit atau benda tidak bernyawa. Ingat kalau lihat sinetron, pernikahannya, akad nikahnya di depan jenazah. Gimana kalau sudah tahu usul fikih? Kan kita masih membebani mayat menjadi saksi pernikahannya. Kan ini taklif muhal. Ya muhal, nggak mungkin, nggak boleh dilaksanakan seperti itu. Yang kedua adalah taklif bil muhal, adalah menuntut dengan sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan. Seperti menuntut berjalan kepada orang yang lumpuh, wis ngerti lumpuh jadi tuntut. Nah, ingat ini nanti kalau mungkin punya saudara, waduh, bapak mati wis mumpung guru di kuburno dan akad nikah nanggone sandingi jenazah. Nah, kan disopan ini. Jadi ini takliful muhal, ya. Taklif muhal itu ya memberikan beban kepada orang yang tidak mungkin bisa diberikan beban hukum, ya. Nah, menurut pendapat yang asoh, taklif semacam ini tidak diperbolehkan, ya. Ingat-ingat nih, pendapat yang asoh tidak diperbolehkan. Ya, kadang yang gaya-gayaan.
Yang berikutnya taklif pada ghafil. Nah, ini mulja dan mukroh. Ghafil yaitu orang yang tidak mengerti atas taklifnya sendiri, seperti orang yang tidur dan lupa. Kayak sholat ternyata ketiduran, dia nggak bisa bangun karena mungkin kecapean. Kalau menurut seperti ini ya dikenai beban hukum, tapi ya kudu sholat. Tapi karena kepatuhan, walaupun lupa, dia tetap melaksanakan. Contohnya yang paling sering subuh 5:30. Terus ngerti taklife, beban hukumnya wajib tapi lali. Mata ini pedes. Kenapa pedes? Gak bisa bangun subuh karena buka HP sampai jam 12 malam. Akhirnya matanya lelah, gak bisa bangun pagi. Kan sudah baca usul fikih Gus, tadi saya kena beban hukum namanya ghafil, lali apa lali? Yang kedua adalah mulja, adalah orang yang dalam keadaan sadar tidak mempunyai pilihan untuk menghindar dari apa yang terjadi dengan dirinya. Orang yang jatuh dari tempat yang tinggi, keselio, ya toh, numpak sepeda sosok, ya. Ini orang yang nggak punya pilihan. Akhirnya sholat pun tidak bisa sholat biasa, harus duduk, ya, duduk di atas kursi. Tapi kadang-kadang saya begini, saya ngerti al-mulja, itu kan nggak punya pilihan. Saya lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, wong Arab iki nom-nom kok sholatnya mesti nggawa kursi sebelah sampai buder-buder gini. Dan kursi kayak wong Arab. Loh, tapi besok di depannya, karena di depannya itu softnya kosong, kok kursinya diangkat terus aku dulu ngarep. Wah, ternyata cik sopan orang Indonesia kan. Ya, kalau melihat taklif muljanya ini kan karena terpaksa, mungkin kakinya apa stroke, mari keselio dan sebagainya. Enggak, melaku mah kok yo pengen atau saya ikuti sampai selesai sholat. Ternyata pergi ke hotel ya bahwa ini melaku enak, mampir ke supermarket. Waduh, ternyata ya kalau ditimbang-timbang kualitas ibadahnya ya masih bagus orang Indonesia. Orang Indonesia sampai cekot-cekot itu jadi ngadeg, berusaha sekuat tenaga untuk berdiri, ya. Nah, kalau melihat taklif yang seperti ini, al-mulja ini, ya kamu memenuhi syarat ya gak sah sholatnya. Mau sopin nang kosong melaku gosok. Orang Indonesia kalau bawa kursinya berarti jalannya dituntun. Gak dituntun, gak mungkin bisa jalan. Yang berikutnya al-mukroh, adalah orang yang tidak punya pilihan atas apa yang dipaksakan pada dirinya, kecuali dengan bersabar menerima sesuatu yang diancamkan kepadanya, ya. Tapi ulama ini masih berselisih pendapat. Kalau kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, mukroh ini orang yang dituntut sesuai tuntutan syara, tapi orangnya tidak mampu dikongkon zakat, tapi wongnya belum melarat. Nah, ini kan tidak menjadi tuntutan kalau orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya wes, ini kalau ada kemampuan. Tapi kalau orang Mu'tazilah, wong namanya sudah menjadi kewajiban, dipaksa harus mau mengeluarkan zakat. Maka mukroh ini kalau orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia dituntut untuk melakukan sesuatu atas dasar kesabaran. Makanya sabar atas dasar kesabaran. Menurut orang Mu'tazilah, ya, orang yang rasionalis,
Orang itu kalau nggak dipaksa, ya selamanya dia nggak akan mengeluarkan zakat. Kadang pura-pura tidak mampu. Kalau dipikir dengan kondisi zaman sekarang, akeh BLT, akeh BST dan sebagainya, apa enggak bener juga mau Mu'tazilah? Wah, akeh wong daftar kiri nggak mampu. Ya. Akhirnya orang kaya-kaya punya mobil baru mewah-mewah, ya dapat aja BST. Tapi kalau disuruh mengeluarkan zakat tidak mau. Ini kan mukroh namanya. Kalau orang dulu walaupun miskin, dia tetap ketika lebaran itu mengeluarkan zakat. Tapi sekarang enggak. Ketika mendekati lebaran pura-pura nggak punya beras, kemudian sehingga tidak mau bayar zakat. Ketika ada pengumuman mohon data warganya yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan beras, diumumkan siapa yang butuh bantuan beras, saya. Padahal tahu kalau dia sudah mampu. Terus karena taklifnya ini al-mukroh, ya, mukroh tapi al-muhal, taklifnya muhal. Karena al-mukrohnya ditakoi lho, Mas, sampai wis mampu kok tetep njaluk sumbangan kaya ngomong gak mampu. Lu mboten kangge kula Pak, kangge lare-lare karyawan kula. Dosa ora? Ngajokno netok wis dosa menurut usul fikih, ndakno mangane. Masih atas nama anak-anak. Kalau mau mengajukan atas nama anak-anak atau orang lain, ya orang lain yang diajukan namanya. Ya. Itu tadi dari ghafil, lali dan pura-pura lali. Al-mulja artinya tidak bisa menghindar, pura-pura gak bisa menghindar. Gue lagi dadekno melarat tenan karo Gusti Allah bingung. Ya, makanya saya kasih contoh gini, pengalaman saya. Saya rumah ini dulu PLN listriknya itu 2.200. Karena sudah tidak ada kegiatan apa-apa, adik saya sudah nggak pakai komputer untuk ngelesi, ya kan mubazir. Saya mau menurunkan dayanya listrik. Datanglah saya ke kantor PLN, Pak, saya mau daya listrik. Berapa Pak? 450 bisa nggak Pak? Bisa 450. Ya, seneng kan saya bisa 450. Terus dimintalah KTP saya dimasukkan ke laptopnya. Nah, monitor dibalikan ke saya, Pak, ini Bapak bisanya ke 900 atau 1300. Bapak kalau 900 ini harus minta surat keterangan tidak mampu dari kelurahan Badas di mana rumah itu berada. Dan Bapak minta keterangan tidak mampu dari kelurahan Kaliombo karena alamat KTP Bapak di Kaliombo. Ya. Menurut standarnya PLN, Bapak tidak layak menggunakan tarif 900 watt. Tapi kalau Bapak bisa mencari surat keterangan Bapak itu miskin, saya akan melaksanakan sesuai perintah itu. Karena tidak ada pilihan, mulja namanya bagi PLN. Terus saya diem aja, waduh, iki lek al-ghafil, al-mulja, al-mukroh. Iso-iso dimelaratno Gusti Allah. Saya kaya, saya mampu, tapi saya pura-pura nggak mampu supaya tarif listriknya diturunkan. Terus memiskinkan diri dengan melangkahkan kaki ke kantor desa dan kantor kelurahan minta surat keterangan di stempel lurah, stempel camat. PLN tidak berdaya karena mulja tadi kan. Ya akhirnya dapatlah 450. Nah, seperti itu ya beban hukum yang kita bawa. Saya diceritai, Pak, tadi itu ada orang yang sini jari-jarinya semua itu ada isinya emas. HP yang kanan iPhone, yang kiri Samsung terbaru, naik Alphard. Tapi dia bisa mencari surat keterangan tidak mampu dari kelurahan.
ya tetap saya turunkan 450 walaupun rumahnya tingkat seperti rumahnya Bapak. Monggo terserah Bapak bagaimana. Saya pulang ke rumah, saya ceritakan keluarga, jadi kawis tetap dijarnoi dengan listrik penggunaan yang besar, karena hakikatnya kita mampu bayar, jangan memiskinkan diri. Kalau miskin diri ini gofil, lalu suwe-suwenya supaya Gusti Allah murah-murah lupa. Apa artinya? Akhirnya Mikael pura-pura lupa, tidak mendonasi kita. Loh, ya oleh rezeki kok gak oleh, lali ya gue. Ya, karena kita sudah memiskinkan diri. Karena apa? Wa yata'allaku, dan menurut kita wa yata'allaku dan berkaitan, ya, keterkaitan wa yata'allaku dan keterkaitan opo al-khitabu, yaitu khitab indana menurut kita bil mahdumi kelawan burung wujud, ya. Jadi wa yata'allaqun dan keterkaitan al-khitabu yaitu keterkaitan khitab indana menurut kita, ya, diterjemahnya bahasa Indonesia berarti gini, dan menurut kita wa yata'allaqul khitabu, ya, keterkaitan sebuah khitab bil ma'dumi, yaitu yang belum wujud, ta'allaqan secara keterkaitan maknawiyan secara maknawi. Ya, kita maknawinya kan melarat, maknawinya kaya. Ada orang naik sepeda hotel Pak, tadi seperti Bapak, tapi saya suruh ini tidak mau karena sudah saya mensyukuri nikmat diberikan kekayaan dan kelebihan yang cukup oleh Allah, saya akan memiskinkan diri. Nah, ini khitabnya kan seperti itu. Nah, dalam taklifnya ini ta'alluq maknawi. Istilahnya yang lain adalah suluhi qadim, ya, yaitu hubungan antara sebuah khitab di zaman azali dengan seseorang saat belum wujud sempurna sifat mukallaf. Artinya sewaktu-waktu seseorang ditemukan telah memenuhi persyaratan taklif, maka tuntutan khitab di zaman azali tersebut akan terhubung dengannya tanpa adanya khitab baru. Contohnya gini, beban hukum itu sudah ada sejak dia belum lahir. Kalau orang Islam wajib menjalankan sholat 5 waktu, tapi ketika belum akil balik, khitab itu tidak berjalan, tidak berlaku. Tetapi kalau sudah akil balik, tidak perlu didatangkan hukum yang baru, dia harus mematuhi hukum yang sudah ada, yaitu menjalankan sholat 5 waktu. Ketika masih miskin, tidak dijatuhi hukum untuk mengeluarkan zakat mal. Tapi ketika sudah kaya, tidak perlu dibuatkan undang-undang baru supaya orang itu mengeluarkan zakat mal. Ya, ini keterkaitan khitab, ta'alluq maknawi, ya. Ta'alluq tanjizi, yaitu hubungan sebuah khitab dengan seseorang setelah wujudnya mukallaf agar menjalankan kandungan khitab tersebut. Ya, perintah, ada larangan, halal haram. Ya. Nah, orang yang belum sempurna, ya, mukallafnya belum sempurna, belum cukup umur, maka secara tanjizi ini belum sempurna, ya, maka orang itu tidak dibebani khitab. Nah, ya, jadi lagi cilik ya wis dijarno gak sholat gak apa-apa, tapi lagi gede ya harus sholat, harus puasa. Dan berikutnya, fa ini tawdo
fi'lan ghairu kaffar. Fa ini tado mongko lamun ya, jika tidak Allah fa ini tado, maka jika perintah Allah fi'lan menuntut terwujudnya ghairu kafin, selain ghairu kafin ya, selain mencegah dengan iktidaan, dengan tuntutan jaziman yang tegas ya. Fa'ijabun mongko diarani, maka dinamakan sunnah. Au ghairu jazimin, atau fanadbun au ghairu jazimin, atau dinamakan sunnah atau menuntut untuk meninggalkan ya, jazimin. Fanadbun mongko iku sunnah nadab ya, au kafan au kafan utawa nyegah ya, jaziman fatahrimu ya, au kafan atau mencegah jaziman dengan tegas, fatahrimu mongko itu dinamakan haram. Kalau mencegahnya dengan tegas adalah haram. Ai ghairu jazimin, au ghairu jazimin binahyin, atau tidak tegas binahyin, mencegahnya maksudin secara konkret. Jadi cegahannya gak konkret. Kayak melarang rokok kan nyegahnya gak konkret. Gak wani ngomong rokok itu haram, ditulisi merokok dapat membunuhmu, ya kan gak tegas. Fa khilaful aula, maka yang disebut khilaful aula atau dibebaskan memilih, fa khilaful aula atau yang disebut khilaful aula au khuyira atau memilih ya, au khuyira atau diberi kebebasan memilih, fa ibahatun maka disebut mubah. Wa urifat hududuha, fa urifat dan diketahui hududuha. Apa yang hududuha? Yaitu batasan-batasan masing-masing ya. Khilaful aula. Apa sih khilaful aula? Sudah tahu khilaful aula? Kita pergi dari Kediri ke Surabaya, kan wis ngerti gampang geser. Berarti kalau sudah tahu gampang geser, itu kan tidak ada hukum sunnah makruh haram ya. Berarti supaya untuk menghindari, supaya nggak pipis di tengah perjalanan, maka kita diwajibkan tidak minum selama perjalanan ya. Minumnya itu mubah ya, tidak minumnya pun juga mubah. Maka itu namanya khilaful aula, menentukan pilihan yang terbaik bagi dirinya. Selain geser, gampang BAB. Berarti kalau bepergian ya ojo mangan, ya ojo ngombe ya.
Dan daripada tidak makan tidak minum tidak dinilai ibadah oleh Allah, maka puasa. Khilaful aula yang tadinya tidak ada pahala, karena kita melakukan puasa di hari itu, maka kita dapat pahala. Kan kita disuruh milih, aku lek gak mangan, gak ngombe, terus tiba-tiba Anda perjalanan kan rugi, tiwas luwe, tiwas ngelak, gak ada pahala. Maka diniati puasa sunnah dapat pahala. Itu termasuk di dalam kategori khilaful aula, ya. Paham ya? Selanjutnya wal asohu, menurut pendapat asoh, wal asohu, menurut pendapat asoh, taraddufu iku taraddufu tunggale al fardu wal wajibu, ya. Menurut pendapat asoh, fardu dan wajib adalah dua lafaz semakna. Fardu, wajib. Wal mamdubu dan mamdub, wal mustahabu dan mustahab, ya. Mamdub, mustahab, wat tatawu'i, wal mamdubi dan mamdub. Kal mamdubi seperti mamdub, wal mustahabbi dan mustahab, wat tatawu'i dan tatawu, was sunnati dan sunnah. Wal khulfu lahdiyun, wal khulfu dan perbedaan pendapat tersebut lahdiyun, sebatas retorika saja, ya, intinya bodoh. Wa annahu la yajibu, wa annahu setune asohman la yajibu, bahwa sunnah tidak wajib, itmamuhu, yaitu menyempurnakan, wa wajaba fin nuski, wa wajaba ya, dan wajib fil nuski yang dalam ibadah. Contohnya fil nuski yang dalam ibadah haji. Li'annahu setune kumang nusuk kafardihi kaya fardune niatan ikuman arai. Jadi dan wajib menyempurnakan haji, dikarenakan haji itu sunnah sama seperti haji wajib, ya. Niatan dalam hal niat, wal ghairiha dan selainnya. Haji yang pertama wajib, kedua dan seterusnya adalah sunnah. Makanya wakil wong koja kaji hukumnya tetap sunnah. Padha karo umroh.
Wasababu dan sebab. Wasababu dan sebab iku wasfun dzahirun. Sebab adalah sifat yang jelas. Wasfun sifat, dzahirun yang jelas. Mundzabitun terukur. Mu'arrifun yang menunjukkan lil hukmi pada hukum. Sebab adalah sifat yang jelas, terukur, yang menunjukkan pada hukum. Wasyartu syarat. Wasyartu utawi syarat iku ma sesuatu yalzamu kan lazim. Syarat adalah sesuatu yang ketiadaannya menurut hukum wala yalzamu wa syartu ma yalzamu adamihi. Ya. Ma yalzamu kamara lazim kamara ono min adamihi saking keadaannya ketiadaannya hukum, yaitu al adamu wala yalzamu. Wal adamu lan ora onone wala yalzamu lan ora tetap min wujudihi, dan perwujudannya tidak menuntut wujud. Wala yalzamu dan perwujudannya min wujudihi, ya. Wa wujudun dan wujud apa wujudun wujud wala adamun. Nah, bahasanya ini. Wasyartu syarat ma yalzamu min adami adalah sesuatu yang ketiadaannya min adamil adami, ketiadaannya ya, menuntut ketiadaan hukum. Wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun, dan perwujudannya wala yalzamu min wujudihi, dan perwujudannya tidak menuntut wujud. Wa wujudun wala adamun, wujud dan ketiadaannya hukum. Wal mani'u utawi mani, aran mani atau penghalang. Wasfun wujudiyun adalah sifat yang berupa perwujudan. Wasfun adalah sifat wujudiyun yang berupa perwujudan. Zahirun yang jelas. Mundzabitun yang terukur. Mu'arrafun sebagai petunjuk. Naqidul hukmi kebalikan hukum. Kalau qatli seperti membunuh, fil irsi dalam warisan, ya. Jadi ini ada sebab, ada syarat, ada mani. Ya, sebab, ya ini ada istilah sebab, sabab musabab. Sebab ini menurut arti bahasa adalah tali, ya, sebab, dan sesuatu yang menghantar pada perkara lain, ini adalah sebab.
Sampeyan nek gak nyolong ya ora dihukum kan gitu sebabnya. Ya. Tangane gak meloncot nek gak dicelupno banyu panas. Ini makanya dinamakan sebab. Syarat menurut arti bahasa dapat ditilik dari dua tujuan yang masing-masing memiliki pemaknaan berbeda. Ya, syarat berbentuk masdar dengan huruf ro yang disukun dan memiliki bentuk jamak syurutun, maka arti yang terkandung adalah menetapkan sesuatu yang menyanggupinya. Ini syarat, makanya syarat dan ketentuan berlaku. Nah, artinya syarat rukun berlaku. Sedangkan manik artinya melarang, mencegah. Ya, manik. Jadi manik ini ketika diucapkan secara mutlak memiliki mani'ul hukmi, hukum, pencegah hukum. Contohnya manik ini yang menghalangi karena dia membunuh saudaranya satu kandung, maka dia terhalang untuk mendapatkan warisan. Ya, contohnya manik. Kalau di kehidupan sehari-hari karena dia pernah dihukum jadi koruptor, dia terhalang hak pribadi, hak politiknya dia nggak bisa mencalonkan diri jadi anggota dewan, jadi presiden, jadi kepala daerah. Nah, ini kan namanya manik ya, yang menghalangi. Karena dia saudara sepupu pancer wali, nggak boleh dinikahi. Nah, maniknya karena sepupu pancer wali, ini namanya manik. Yang berikutnya wasihatu dan sah. Muwafaqatu dzil wajhaini. Wasihatu dan sah. Wasihatu utawi sah iku muwafaqatu, yaitu kesesuaian perbuatan. Dzil wajhaini punya dua sisi ganda ya. Sah itu punya dua sisi ganda. Asyar'u fil asoh, sisi ganda asyar'a yaitu terhadap syara, fil asoh menurut pendapat yang asoh. Wabisihatil ibadati dan maksud keabsahan ibadah. Wabisihatil ibadati dan maksud keabsahan ibadah. Ijza'uha, yaitu muncul ijza'nya, ditulis ijza'. Ai kifayatuha, yakni pemenuhan ibadah ya, ai kifayatuha, ai pemenuhan ibadah fi sukutin dalam menggugurkan ta'abbudi, yaitu menggugurkan tuntutan, fil asohi menurut pendapat asoh, ghairiha wa ghairiha dan selain ibadah, tarattubu
Taron tubuh muncul asari, yaitu mang pengaruhnya ibadah. Ya, asar itu bekas pengaruh. Taron tubuh muncul asari, yaitu mang ya, pengaruhnya ibadah. Wayah tasu dan ijza yang khusus. Wayah tasul ijza'u lan ijza lan khusus apa al ijza'u ke ijza bil matlubi ya, pada ibadah yang diperintahkan, fil asohi menurut pendapat yang asoh. Apa yang dimaksud dengan sisi ganda? Jadi sah kata-kata sah dalam ibadah ini menurut pendapat yang asoh ya, adalah kesesuaian ibadah yang telah terrealisasi ya, dengan syarat meskipun belum menggugurkan kewajiban untuk melakukan qadha-nya. Pendapat ini dikemukakan oleh para teolog ya. Yang kedua, sah adalah ibadah. Sah dalam ibadah adalah kesesuaian ibadah yang telah terrealisasi dengan syarat sekaligus menggugurkan kewajiban melakukan qadha ya. Pendapat seperti ini menurut ahli fikih. Contohnya kita sholat perintahnya Allah menutup aurat. Ya wis pokoknya auratnya tertutup. Boleh ditutup pakai baju branded, pakai sepanduk, pokoknya auratnya tertutup, berarti sholatnya jadi sah ya. Allah memerintahkan bangun masjid. Ya wis pokoknya dibangun bangunan untuk ibadah, rumah ibadah namanya masjid. Arsitekturnya bu kelenteng bu, arsitektur Ottoman, pura, wihara, ya gak masalah. Tuntutannya membuat rumah ibadah, berarti sah. Nah, jangan heran di Jawa banyak rumah ibadah masjid zaman dulu sampai sekarang kan banyak kita lihat ini. Arsiteknya apa? Arsitek Jawa. Jawa berarti seperti orang puranya orang Jawa, nggak apa-apa, sah. Bila dipandang dari sisi fikih, dari sisi teolog mutakalimin, gak sah. Masjid, sholat di masjid itu gak sah, mereka dibangun dengan uang korupsi. Yang menjadikan sholatnya tidak sah karena kita tahu masjidnya dibangun dengan uang korupsi. Wes angel-angel gak ono masjid sing angel, wis sholat ae. Ya, wes pokoknya ngilangi kewajibannya supaya gugur kewajiban. Ya, ini makanya pendapatnya asoh. Ya. Gimana akhirnya? Sholat gak? Apa masa mana gak perlu sholat begini? Sholat itu sih sebentar sholat untuk air. Padahal saya tahu karena yang dipakai bangun masjid adalah uang korupsi. Tapi secara fikih sampai sholat di situ sah karena ada masjid, karena menjalankan sholat 5 waktu. Itu kan antara maknawi dan hakiki. Nah, orang lain kan hanya tahunya secara maknawi ini masjid, secara hakiki kan tidak tahu. Nah, makanya yang tahu hakiki, tahu maknawi, tahu hakiki, ya tidak sah sholatnya. Tapi boleh nggak? No kancane melo orang sholat. Ya repot, semakin tahu hakiki, sah, asoh dan sebagainya. Wah, piye kan gitu kan?
Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat barokah ya kepada kita semua fid dunya wa dunya akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma aftah lana babal ilmi wal khair, Allahumma hamdan wal ma'rifah, Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa rabbil rahmatir rahimin wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa hamidna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.